Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya John Itung. Di tanganku ini ada HP Xiaomi Mi 9. Ini orangnya pengen ganti baterainya. Katanya baterainya masih ada 40%, HP-nya mati kayak gitu. Oke, baiklah. Ini kita lepaskan dulu sarungnya ini ya. Dan di sini kalau kita lihat ada kerenggangan guys ya. Ini pernah ganti LCD, backdoornya agak merenggang sedikit bagian atas itu, sehingga alat congkel kita bisa kita masukkan ke bagian yang renggang itu. Oke, sediakan cairan thinner. Cairan thinner ini yang kupakai Avian B asli yang biasa digunakan untuk campuran cat guys ya. Nah, untuk bagian atasnya itu tidak begitu rapat sehingga kita bisa mencongkelnya. Kita gunakan plastik tempered glass. Nah, itu kita bisa gunakan untuk membuka backdoornya ini. Tapi kita kasih cairan thinner guys ya, sedikit demi sedikit agar lemnya itu tidak begitu melengket. Oke, nah ini kita kasih cairan thinner. Jadi cairan thinner ini efektif untuk membantu mengurangi lekatnya lem, khususnya lem LCD touchscreen seperti Zanlida T7000. Nah ini kita seset ya, pelan-pelan aja bang, hati-hati ya. Kita gunakan plastik tempered glass. Oke, nah kita kasih cairan thinner sedikit demi sedikit, jangan terlalu banyak karena di bagian sana itu ada kamera, takutnya terkena kamera guys ya untuk cairan thinnernya. Oke, nah kita seset lagi ke bagian pinggirannya ini, dan untuk sekeliling backdoornya ini tidak ada kabel fleksibel. Namun walaupun demikian kita jangan terlalu memasukkan alat congkel kita guys ya ke dalam, karena di dalamnya itu ada alat untuk wireless charging. Oke, nanti teman-teman lihat. Nah, ini takutnya tercongkel itu. Oke, dan di sini kita seset bagian pinggirnya itu. Nah, itulah fungsinya cairan thinner ini, bisa kita gunakan untuk membantu mengurangi lekatnya lem backdoor ini ya, lem Zanlida T7000. Jadi dia HP-nya ini maksudnya dilem menggunakan lem Zanlida T7000. Nah, bagian bawahnya lagi itu sudah mulai mau terbuka semuanya, tinggal di bagian pinggirnya ini lagi bang ya. Hati-hati, pelan-pelan, jikalau belum mau jangan dipaksa, dicarikan celahnya ya. Nah ini bagian pinggirnya lagi, jangan terlalu masuk ke dalam. Untuk alat congkelnya itu di luar-luar saja, maksudnya di bagian sampingnya itu aja guys ya, di area lem yang menempel. Oke, nah ini lagi kita kasih cairan thinner ya. Nah ini sudah nyaris terlepas untuk backdoornya tuh, coba kita lihat. Iya, nah itu guys ya, yang bulat-bulat itu alat untuk wireless charging, dan HP-nya sudah pernah ganti LCD. Oke, lanjut. Di sini saya akan mengganti baterainya. Untuk model atau tipe baterainya BM3L, dan kita lihat backdoornya tidak ada cat backdoor yang terkelupas, aman guys ya. Jadi backdoornya bersih, tidak ada terkelupas-kelupas catnya. Oke, begitu saja cara membuka backdoornya. Nah lanjut bang, di sini kita buka beberapa biji baut yang ada. Saya percepat video ini untuk mempersingkat durasi kita. Oke, kita buka atau kita lepaskan satu baut, dan ada satu baut yang kosong di bawah kamera itu, di sebelah kanan bleach atau flash kamera atau lampu kamera ya. Nah ini kita lepas dulu atau kita buka semua baut yang ada, lalu kita akan lepaskan plastik penutup mesin PCB sekaligus alat untuk wireless chargingnya. Oke, karena dia bersatu. Nah seperti itu bang, pelan-pelan, hati-hati, dan akhirnya terlepas. Dan untuk kaca atau lensa kameranya dia tinggal, nggak usah diapa-apain, biarkan aja. Kita lepas soket baterainya, dan di bawah baterai itu ada double tip ya. Kita akan mencongkel baterainya, namun hati-hati guys ya, karena di bawah baterai itu ada kabel fleksibel. Jadi kamu mencongkelnya di bawah baterai, jangan mengarah ke fleksibel yang ada di bawah baterainya. Jadi itu mesti hati-hati, mesti pelan-pelan, diperkirakan. Nah ini saya mensesetnya langsung ke bawah baterai, dan jadinya untuk
kabel fleksibelnya aman guys ya, tidak terkena sama sekali. Nah ini baterainya untuk modelnya BM3L ya. Oke, di sini kita akan memasang baterai yang baru. Ini baterai yang seperempat yang kualitas original. Ini dilengkapi dengan IC protector. Harganya di atas yang kualitas biasa guys ya. 60 ribuan aja guys ya, 60 ribuan. Coba saya buka dulu untuk baterainya. Saya akan keluarkan baterainya ini dari kemasannya. Harganya kalau di Shopee 60 ribuan. Tapi saya beli di counter yang ada di daerahku. Saya dikasih harga 120 ribu. Enggak apa-apa guys ya. Saya pengen cepat dan juga gak ada ongkirnya. Nah ini real capacity, dan untuk kapasitas baterai ini 3000 mAh. Nanti kita lihat di Shopee ya. Nah itu untuk kapasitas baterainya itu ketutupan sama stikernya guys ya. Nah ini untuk baterainya yang kualitas ori ini 61 ribuan. Nah 61.200. Nanti link pembeliannya di Shopee ku taruh di deskripsi. Walaupun saya beli di counter yang ada di daerah saya, namun untuk baterainya ini sama. Ini kualitasnya ori dilengkapi dengan IC protector sehingga baterainya ini akan awet dan tahan lama. Mesin HP pun akan aman guys ya karena ada proteksinya. Oke, lanjut di sini kita akan kenakan, dan di sini ketutupan stiker guys ya untuk kapasitas baterainya. Kalau kita lihat di Shopee untuk kapasitas baterainya itu, nah itu kelihatankah 3200 mAh itu guys ya, 3200 mAh. Ini saya zoom untuk gambarnya. Nah ini sama saja, dan ini real capacity atau kapasitasnya ini asli guys ya. Link Shopee, link pembeliannya ku taruh di deskripsi. Oke, coba kita kenakan ya. Untuk baterainya, berhubung double tipnya masih ada dan menempel, kita nggak usah menambahi double tip. Nah di sini kita pasang untuk soket baterainya ini bang ya. Kita pasang soket baterainya ini ke konektor baterai yang ada pada mesin HP. Oke, sudah kita kenakan. Lanjut di sini kita akan memasang semua apa yang kita lepas. Namun saya akan mencoba menghidupkan dulu aja untuk HP-nya ini. Nah ini coba kita pasang dulu untuk plastik penutup mesin PCB sekaligus alat untuk wireless chargingnya ini karena dia bersatu. Kita paskan, kita presisikan, lalu kita akan pasang beberapa biji baut yang ada. Namun di sini saya akan tes dulu untuk menyalakan HP-nya ini. Mana tahu nggak nyala guys ya. Oke, jangan sampai backdoor dilem HP nggak nyala. Oke, coba saya nyalain dulu, tekan tombol on off, dan di situ sudah ada MI atau Mi atau Xiaomi. Oke, sudah nyala guys ya untuk HP-nya ini, dan baterainya itu nampaknya yang seperempat juga dan pernah dibongkar ya untuk baterainya itu. Iya, dan HP-nya sudah nyala guys ya, dan di sini HP-nya berpola. Oke, di sini untuk penggantian baterainya telah selesai, tinggal kita memasang apa yang kita lepaskan tadi bang ya. Oke, baut-bautnya apa kita pasang semua. Saya percepat video ini mempersingkat durasi yang ada ya. Oke, kita pasang beberapa biji baut yang ada. Oke bang. Lalu kita akan melakukan pengeleman terhadap backdoornya. Kita gunakan lem Zanlida T7000 juga ya. Oke, dan untuk satu baut di dekat bleach atau kaca kamera atau lampu kamera itu memang kagak ada. Nah tuh guys, memang kosongan ya. Oke, lanjut di sini saya akan mengambil backdoornya. Kita akan lem backdoornya ini. Kita gunakan lem Zanlida T7000 atau lem LCD touchscreen ya. Oke, dan kita lihat di situ untuk bekas lem yang ada itu saya udah kelupas sedikit-sedikit yang menonjol, dan di video ini tidak saya perlihatkan karena makan waktu juga guys ya. Nah ini adapun sisa lem yang ada ini itu tidak begitu tebal sehingga bisa dilapis ya. Yang tebal-tebal sudah saya buangi, saya sudah bersihkan ya, apalagi untuk yang bagian atas ini. Oke, kalau sudah tinggal dipasang aja untuk backdoornya, dan untuk double tip bawaannya itu yang putih berkeliling di backdoor itu nggak usah dilepas guys ya, karena ini ketika dipasang tetap mau merapat ya. Oke, kalau sudah kita akan solasi ya di kiri kanannya aja. Untuk atas bawahnya saya lihat udah merapat aja, tinggal di kiri kanannya. Untuk lem ini kering sampai 2 jam ya, 2 jam 3 jam maksimal 4 jam sudah kering ya. Dan untuk solasinya ini
dilepas setelah 2 jam bisa. HP-nya bisa sambil dipakai dulu aja guys ya, nggak apa-apa sambil dipakai aja, karena itu sudah kita kasih solasi untuk mengunci agar backdoornya ini nggak bergeser karena lemnya belum kering. Jadi solasinya jangan datang sampai ke LCD, takutnya LCD tertekan, takutnya akan mengganggu fungsi dari LCD touchscreen itu. Nah, ini adalah baterainya BM3L untuk model atau tipe baterai Xiaomi Mi 9 ini, dan kita sudah berhasil mengganti baterainya, tinggal diambil sama yang punya HP. Baterai yang kita gunakan yang kualitas original, bukan ori pabrik, namun kualitasnya mendekati, dilengkapi dengan IC protector yang fungsinya sama seperti fuse, sehingga baterai HP akan awet dan tahan lama, bisa dipakai sampai bertahun-tahun, dan mesin HP juga akan aman ya. Oke guys, demikian, semoga bermanfaat. Jikalau ada yang pengen disampaikan, komen-komen juga ya, komen-komen aja maksudnya ya. Oke, saya akhiri video ini sampai di sini. Ini sudah selesai, tinggal diambil sama yang punya HP ini. Saya John Itung, ini sudah oke, sudah sip ya. See you the next video, my brotherku.